Malam di kota itu selalu ramai. Hiruk-pikuk kendaraan, suara tawa para pelanggan, dan aroma sate yang terbakar di atas bara api memenuhi udara. Di tengah kesibukan itu, ada satu lapak sate yang berbeda dari yang lain. Lapak milik Jandra. Setiap malam, antrean di lapaknya tak pernah putus. Orang-orang rela menunggu hanya untuk mencicipi satenya yang disebut-sebut memiliki cita rasa luar biasa, seolah ada sesuatu yang membuat mereka ketagihan. Bisnisnya berkembang pesat, lebih sukses dari siapapun yang pernah berjualan di sana. Namun, tak ada yang tahu rahasia di balik kesuksesan itu. Di balik asap panggangan, ada sesuatu yang gelap mengintai. Kesuksesan Jandra bukanlah sekadar hasil dari kerja keras alami. Ada harga yang harus dibayar atas apa yang ia lakukan untuk kesuksesan satenya tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Di tengah riuhnya kehidupan malam di kota, ada sebuah lapak sate yang selalu menjadi pusat perhatian. Lapak ini tidak pernah sepi dari pengunjung, bahkan hingga larut malam. Sate yang dijajakan di tempat ini memiliki cita rasa yang begitu khas, membuat siapapun yang mencicipinya akan kembali lagi. Pemilik lapak sate itu adalah seorang pria bernama Jandra. Bagi warga kota, nama Jandra bukan lagi sekadar nama seorang pedagang kaki lima biasa. Ia sudah menjadi legenda tersendiri. Lapaknya, yang terletak di pinggir jalan utama, selalu ramai dipenuhi pelanggan yang rela mengantre panjang demi menikmati seporsi sate yang terkenal akan rasa gurihnya, paduan manis dan asin yang pas, serta aroma bakaran yang begitu menggoda. Malam itu, seperti biasa, Jandra sibuk di depan gerobaknya. Tangan terampilnya membalik tusuk-tusuk sate di atas panggangan yang bara apinya menyala sempurna. Asap mengepul, membawa aroma khas yang menguar di udara, membuat perut siapapun yang menciumnya langsung berbunyi. Salah satu pelanggan setia lapak itu adalah Pak Dimul, seorang sopir truk yang hampir setiap malam mampir sebelum melanjutkan perjalanannya keluar kota. Ia selalu memesan seporsi sate ayam dengan bumbu kacang yang melimpah, ditemani lontong dan irisan bawang merah. Namun, malam itu ada sesuatu yang membuatnya merasa berbeda. Saat mengantri, Pak Dimul memperhatikan sesuatu yang janggal. Jandra tampak berbeda. Wajahnya sedikit lebih pucat dari biasanya, matanya terlihat sayu, seperti menanggung beban berat. Gerak-geriknya pun sedikit lebih lambat dibanding biasanya. Ada apa dengan Jandra malam ini? Batin Pak Dimul. Sambil menunggu pesanan, ia memutuskan untuk duduk di salah satu bangku kayu di dekat lapak. Dari kejauhan, ia terus mengamati Jandra. Seakan ada sesuatu yang tak biasa. Pak Dimul mengingat bahwa biasanya Jandra akan bercengkrama dengan para pelanggannya, melontarkan guyonan ringan, dan bahkan mengingat pesanan langganannya tanpa harus ditanya. Tapi malam ini, Jandra lebih pendiam. Bahkan, ia sempat terlihat melirik ke arah pohon besar di seberang jalan beberapa kali, seolah memastikan sesuatu di sana. Keanehan ini semakin mengusik pikiran Pak Dimul ketika ia melihat sebuah kejadian aneh. Sebelum mulai memanggang sate, Jandra sempat berdiri di dekat pohon besar itu. Dari sudut pandangnya, Pak Dimul melihat Jandra seperti berbicara pelan, meski tak ada seorang pun di dekatnya. Gerakan bibirnya samar, seperti sedang berbisik kepada seseorang yang tak terlihat. Siapa yang sedang dia ajak bicara? Pikir Pak Dimul sambil mengernyitkan dahi. Hati kecilnya mulai merasa tidak nyaman. Sesuatu terasa janggal. Tetapi, akal sehatnya mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin Jandra hanya sedang berbicara sendiri, atau mungkin sedang berdoa sebelum mulai bekerja. Namun, semakin lama ia memperhatikan, semakin banyak hal yang terasa ganjil. Kesuksesan Jandra sebenarnya memang patut dipertanyakan. Beberapa bulan terakhir, lapaknya berkembang pesat. Padahal sebelumnya, ia hanyalah pedagang biasa, bersaing dengan banyak pedagang sate lainnya di kota ini. Namun, entah bagaimana, dalam waktu singkat, lapaknya selalu penuh dengan pelanggan, sementara pedagang sate lain justru mulai kehilangan pelanggan.
Apakah karena resepnya yang begitu istimewa? Atau ada alasan lain yang lebih dari sekadar kemampuan memasak? Pak Dimul mengingat beberapa obrolan dari pelanggan lain. Ada yang mengatakan bahwa sate jandra memiliki aroma yang berbeda, bukan hanya karena bumbu atau cara memasaknya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat orang ketagihan dan selalu ingin kembali. Ada juga yang berbisik bahwa jandra mungkin menggunakan pesugihan untuk mendatangkan kekayaan dengan syarat tertentu. Tentu saja, sebagian besar orang menertawakan rumor itu. Tapi malam ini, dengan mata kepalanya sendiri, Pak Dimul melihat hal yang membuatnya ragu. Jika semua yang dikatakan orang-orang itu benar, apakah jandra benar-benar telah melakukan sesuatu yang di luar nalar? Malam semakin larut dan antrean masih panjang. Jandra tetap bekerja dengan cekatan, melayani pelanggan tanpa henti. Tapi bagi Pak Dimul, sesuatu terasa salah. Saat tiba gilirannya untuk mengambil pesanan, ia mencoba mengamati Jandra lebih dekat. "Mas Jandra, sehat-sehat aja kan?" tanyanya dengan nada sedikit khawatir. Jandra mengangkat kepalanya dan tersenyum, tapi senyumnya terasa dipaksakan. "Sehat Pak Dimul. Cuma agak capek aja. Lagi banyak pelanggan." Jawaban itu terdengar masuk akal, tetapi Pak Dimul tidak sepenuhnya percaya. Ada sesuatu dalam sorot mata Jandra yang seolah menyimpan sesuatu. Seperti ada beban besar yang sedang dipikulnya, tetapi ia berusaha menyembunyikannya di balik ekspresi ramahnya. Sambil menerima satenya, Pak Dimul berkata pelan, "Kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita Mas. Saya sering kesini, siapa tahu bisa bantu." Jandra hanya tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Pak Dimul pun akhirnya pergi dengan perasaan yang masih dipenuhi tanda tanya. Malam itu, saat Pak Dimul berjalan kembali ke truknya, ia melirik sekali lagi ke arah lapak Jandra. Ia melihat sesuatu yang semakin membuat bulu kuduknya meremang. Di balik asap panggangan yang menari-nari di udara, bayangan Jandra tampak memanjang dengan bentuk yang aneh, seperti bukan hanya bayangan manusia biasa. Sekilas, terlihat seperti ada sosok lain berdiri di belakangnya. Pak Dimul menggelengkan kepala, mencoba menepis pikirannya sendiri. "Ah, mungkin cuma efek cahaya dari lampu jalan," gumamnya dalam hati. Tapi di dalam lubuk hatinya, ia tahu ini bukan sekadar cahaya atau ilusi optik. Ada sesuatu yang terjadi pada Jandra. Ada rahasia yang ia simpan, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar resep sate yang enak. Dan malam itu, Pak Dimul memutuskan untuk kembali lagi ke lapak Jandra besok malam, dengan lebih banyak pertanyaan di kepalanya. Kilas balik ke kejadian beberapa tahun lalu, saat hidupnya jauh berbeda dari sekarang. Saat itu, Jandra hanyalah seorang pedagang kaki lima biasa yang berjuang keras untuk menghidupi keluarganya. Ia menjajakan sate di trotoar sempit, bersaing dengan banyak pedagang lain yang juga menawarkan makanan serupa. Setiap hari adalah perjuangan. Lapaknya seringkali sepi. Terkadang ia hanya bisa menjual beberapa porsi sate dalam semalam, dan sisanya harus dibawa pulang untuk dimakan sendiri bersama istri dan anaknya. Pendapatan yang tak menentu membuat kehidupannya semakin sulit. Istrinya, Shita, selalu berusaha memberikan dukungan. Ia tetap sabar dan terus menemani Jandra dalam setiap keadaan. Namun, Jandra tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam keterbatasan seperti ini. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, tapi kenyataan terus menghimpitnya tanpa ampun. Suatu malam, setelah mengalami hari yang sangat buruk, Jandra pulang dengan tangan kosong. Tak ada satupun pelanggan yang membeli dagangannya hari itu. Perutnya keroncongan, dan wajah Shita terlihat cemas saat menyambutnya di rumah. "Tidak ada yang laku, Mas?" tanya Shita dengan nada lirih. Jandra menggeleng pelan. "Tidak ada shift. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Ia menunduk, menggenggam kepalanya dengan kedua tangan. Di dalam pikirannya, hanya ada satu pertanyaan. Bagaimana cara keluar dari kesulitan ini?
Sambil menatap Shita yang berusaha tetap tersenyum di tengah kesulitan, hati Jandra terasa semakin berat. Ia merasa gagal sebagai seorang suami dan ayah. Di tengah keputusasaan itu, ia teringat sesuatu. Beberapa waktu lalu, seorang pedagang tua pernah bercerita tentang sebuah pohon besar di ujung desa. Konon, pohon itu dihuni oleh makhluk gaib yang bisa memberikan apapun yang diminta seseorang. Asal orang itu cukup berani untuk datang dan membuat permohonan. Jandra selalu menganggap cerita itu hanyalah tahayul belaka. Namun, malam ini, saat segalanya terasa begitu gelap dan tak ada jalan keluar, pikirannya mulai terbuka terhadap kemungkinan yang lebih besar. Jika ada jalan untuk keluarga kami, tolong tunjukkan. Aku siap berjuang lebih keras lagi, bisiknya dalam hati. Hampir tengah malam ketika Jandra akhirnya memutuskan untuk pergi. Tanpa membangunkan Shita, ia keluar dari rumah, berjalan dengan langkah ragu menuju pohon besar yang disebut-sebut dalam cerita rakyat itu. Udara malam semakin dingin, dan angin bertiup lebih kencang saat ia semakin dekat ke tujuan. Bulan yang tadi tampak di langit kini mulai tertutup awan gelap. Suasana semakin sunyi, hanya suara langkah kaki Jandra yang terdengar di jalan berbatu. Akhirnya, ia tiba. Pohon itu menjulang tinggi di tepi jalan yang sepi. Batangnya besar dengan akar-akar yang mencuat dari tanah, seperti tangan yang mencoba meraih sesuatu. Daunnya rimbun, dan bayangannya tampak menelan cahaya bulan, menciptakan kegelapan yang pekat di sekitarnya. Jandra merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia menahan diri agar tidak berbalik. Ia sudah sampai sejauh ini. Jika cerita itu benar, maka ia akan menemukan jawabannya di sini. Dengan langkah gemetar, ia mendekati pohon itu dan meletakkan tangan di batangnya yang kasar. Jika ada sesuatu di sini, jika ada jalan keluar untukku, aku mohon, bantu aku, ucapnya lirih. Awalnya, tak ada yang terjadi. Hanya suara angin yang berdesir di antara daun-daun pohon. Namun, tiba-tiba udara di sekitarnya berubah. Angin berhenti bertiup, dan keheningan yang mencekam melingkupinya. Udara menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasinya. Saat Jandra hendak melangkah mundur, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari dalam kegelapan. Kau mencari sesuatu? Jandra tersentak. Suara itu dalam, bergema, tetapi tidak terdengar seperti suara manusia biasa. Ia menoleh ke atas, dan di sana, berdiri di antara cabang-cabang pohon, ada sesosok makhluk tinggi berjubah hitam. Wajahnya samar, hanya mata merah yang tampak menyala di tengah kegelapan. Jantung Jandra berdetak kencang. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seakan terjebak dalam tanah yang tiba-tiba mengeras. Siapa kau? Tanyanya dengan suara bergetar. Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat satu tangannya, dan tiba-tiba udara di sekitar mereka semakin dingin. Aku bisa memberikan apa yang kau inginkan, kata sosok itu akhirnya. Tetapi setiap pemberian ada harganya. Jandra merasa tubuhnya semakin lemas. Ia tahu bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Tetapi saat ini, ia sudah terlalu putus asa untuk berpikir panjang. Aku ingin lapak sateku ramai, kata Jandra akhirnya. Aku ingin bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Makhluk itu mengangguk pelan. Kesepakatan telah dibuat. Seketika itu juga, angin kembali bertiup kencang. Pohon bergoyang keras, dan bayangan makhluk itu tiba-tiba menghilang. Jandra terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berdiri, tetapi lututnya terasa lemah. Apa yang baru saja terjadi? Apakah semua ini nyata? Ataukah ia hanya bermimpi? Ia tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Mulai saat itu, hidupnya akan berubah. Tapi ia belum tahu seberapa besar harga yang harus dibayarnya untuk perubahan itu. Malam itu, setelah pertemuannya dengan sosok misterius di bawah pohon besar, Jandra pulang dengan perasaan bercampur aduk.
Ia tidak tahu apakah yang baru saja terjadi itu nyata, atau hanya ilusi akibat keputusasaannya. Tubuhnya terasa lemas dan jantungnya masih berdetak kencang. Ketika tiba di rumah, ia melihat Shita sudah tertidur di atas kasur tipis mereka. Wajahnya terlihat damai meskipun kesulitan hidup terus membayangi. Jandra duduk di kursi kayu, menatap langit-langit rumah yang mulai lapuk. Ia mencoba mencerna semua kejadian tadi. Di dalam hatinya, masih ada rasa takut dan keraguan. Tapi bagian lain dari dirinya berharap bahwa semua ini akan membawa perubahan. Jika benar apa yang dikatakan makhluk itu, maka keesokan harinya bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Jandra menutup matanya. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia kembali berada di bawah pohon besar, dan di hadapannya, sosok berjubah hitam berdiri dengan senyum samar. Kesepakatan telah dibuat, suara itu bergema dalam kepalanya. Besok, lapakmu akan mulai ramai. Tapi ingat, setiap pemberian ada harganya. Jandra ingin bertanya lebih lanjut, tetapi tubuhnya terasa berat, dan pandangannya mulai kabur. Saat ia terbangun, sinar matahari sudah menyusup dari celah jendela rumahnya. Hari itu, Jandra berangkat ke lapaknya seperti biasa. Ia masih membawa kekhawatiran dalam hati, tetapi juga ada rasa penasaran. Apakah benar ada perubahan? Saat ia mulai menyiapkan dagangannya, sesuatu yang aneh terjadi. Biasanya, ia harus menunggu lama hingga ada pelanggan yang mampir. Tapi pagi ini, bahkan sebelum ia selesai menata lapaknya, sudah ada beberapa orang yang berdiri di dekat gerobaknya, seolah-olah menunggu sesuatu. "Mas, sudah buka belum?" tanya seorang pria. Jandra terkejut. Ini hal yang jarang terjadi. Biasanya, ia harus memanggil pelanggan terlebih dahulu agar mereka tertarik untuk membeli. "Iya, sebentar, saya siapkan dulu," jawabnya, masih setengah bingung. Tak lama setelah ia mulai memanggang sate, antrean mulai bertambah. Orang-orang berdatangan satu persatu, hingga akhirnya ia kewalahan melayani pesanan yang terus mengalir. Dari pagi hingga malam, lapaknya tidak pernah sepi. Sesuatu yang sebelumnya terasa mustahil kini terjadi di depan matanya sendiri. Pendapatannya hari itu jauh lebih banyak dari biasanya. Dalam sehari, ia bisa menghasilkan uang yang biasanya ia dapatkan dalam seminggu. Jandra tidak percaya ini benar-benar terjadi. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Apakah ini benar-benar hasil kerja kerasnya? Ataukah ini karena kesepakatannya dengan makhluk itu? Hari demi hari berlalu, dan bisnis Jandra terus berkembang. Setiap malam, antrean di lapaknya semakin panjang. Orang-orang bahkan rela menunggu berjam-jam hanya untuk menikmati satenya. Namun, di tengah kesuksesan ini, Jandra mulai menyadari hal-hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Kadang-kadang, saat ia sedang memanggang sate, ia merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya, padahal saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Terkadang, di tengah malam, ia mendengar suara-suara berbisik dari luar rumahnya. Saat ia keluar untuk melihat, angin berhembus dengan tenang, seolah-olah tidak ada apa-apa. Yang lebih aneh lagi, ia mulai merasa ada sesuatu yang mengamatinya setiap kali ia bekerja. Suasana di sekitar lapaknya terasa berbeda. Terkadang terlalu sunyi, terkadang terlalu ramai dengan cara yang tidak wajar. Shita juga mulai menyadari perubahan ini. "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini?" tanyanya suatu malam saat Jandra pulang larut dengan wajah penuh kebingungan. Jandra hanya tersenyum tipis. "Enggak apa-apa, Shiv. Aku cuma kecapean." Shita mengangguk. Meskipun dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, setelah menutup lapaknya, Jandra merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, dan tanpa sadar, ia berjalan menuju pohon besar di ujung jalan. Saat ia sampai di sana, sosok berjubah hitam itu kembali muncul, berdiri di bawah cahaya bulan.
Jandra merasakan bulu kuduknya berdiri. Kamu sudah melihat hasilnya, kata sosok itu dengan suara rendah. Tapi ingat, perjanjian kita belum selesai. Jandra menelan ludah. Ia tahu ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara bergetar. Sosok itu tersenyum samar. Untuk saat ini, cukup lanjutkan pekerjaanmu seperti biasa. Jaga agar sate-sate itu tetap enak. Biarkan pelanggan datang, katanya. Tapi, besok malam, datang lagi ke sini. Aku akan memberitahumu apa yang harus kau lakukan selanjutnya. Jandra merasakan hawa dingin semakin menusuk. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan bayangan pekat di sekelilingnya. Dengan tubuh gemetar, Jandra berjalan pulang. Kini, ia menyadari bahwa ia telah melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Malam-malam berlalu dengan cepat, dan lapak sate Jandra terus berkembang dengan pesat. Setiap malam, antrean semakin panjang, dan pelanggan terus berdatangan dari berbagai tempat. Nama Jandra mulai dikenal luas, bukan hanya di kalangan warga kota, tetapi juga di daerah sekitar. Aneh ya, sate Mas Jandra ini bikin nagih banget, kata salah satu pelanggan. Rasanya beda dari sate lain. Padahal kalau dipikir-pikir, bahannya pasti sama. Aku juga merasa begitu, sahut pelanggan lainnya. Setiap kali lewat sini, rasanya kayak ada yang nyuruh mampir. Komentar seperti itu semakin sering terdengar. Dan semakin Jandra mendengarnya, semakin ia yakin bahwa ini bukan hanya kebetulan. Malam itu, setelah menutup lapaknya lebih awal, Jandra merasa ada yang memanggilnya. Tanpa sadar, ia kembali berjalan menuju pohon besar itu. Saat ia sampai, sosok berjubah hitam kembali muncul dari kegelapan. Jandra berdiri kaku, hatinya berdebar kencang. Aku sudah melakukan bagian perjanjianku, kata Jandra. Lapakku sukses. Aku tidak pernah melanggar apapun. Makhluk itu tersenyum samar. Betul. Tapi kamu tahu bahwa tidak ada yang datang tanpa harga. Jandra menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan? Aku membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar kesetiaanmu Jandra, bisik jin itu. Aku membutuhkan tumbal. Jandra terdiam. Kakinya terasa lemas. Tumbal? Maksudmu? Tanyanya dengan suara bergetar. Jin itu tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum, tetapi senyumnya penuh dengan kegelapan. Kamu harus memberikan sesuatu sebagai pengorbanan. Sesuatu yang hidup. Seseorang. Tubuh Jandra gemetar hebat. Ia mundur selangkah, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Aku tidak bisa melakukan itu, kata Jandra. Aku hanya ingin bisnis yang sukses, bukan? Jin itu menatapnya tajam. Kamu yang meminta ini. Kamu tahu bahwa setiap kesepakatan memiliki konsekuensi. Jandra menggigit bibirnya, pikirannya kacau. Jika ia menolak, apakah semua yang telah ia bangun akan menghilang? Apakah keluarganya akan terkena akibatnya? Tapi jika ia setuju, ia harus mengorbankan seseorang. Sebuah bayangan mulai muncul di kepalanya. Bagaimana jika ia memilih seseorang yang tidak ia kenal? Seseorang yang tidak akan dicari oleh siapapun? Ia segera menggelengkan kepala. Tidak. Ia tidak bisa melakukan itu. Itu bukan dirinya. Ia bukan seorang pembunuh. Tetapi suara jin itu kembali bergema di kepalanya. Pilihannya ada padamu Jandra. Jika kamu ingin mempertahankan semuanya, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, Jandra pulang dengan tubuh gemetar. Ia merasa seakan-akan beban dunia menekan pundaknya. Di rumah, Shita menunggunya dengan wajah penuh kekhawatiran. Mas, kamu kenapa? Kamu kelihatan seperti orang yang habis melihat hantu. Jandra tidak menjawab.
Ia hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai dengan mata kosong. Di dalam kepalanya, suara jin itu masih terdengar jelas. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup perlahan, membawa bisikan samar yang seakan menggema di telinga Jandra. Di dalam rumahnya yang sederhana, ia duduk termenung di sudut ruangan. Pikirannya masih terperangkap dalam percakapan terakhirnya dengan jin yang telah memberikan kesuksesan instan kepadanya. Aku butuh tumbal. Kata-kata itu terus berulang dalam benaknya. Hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia tahu sejak awal bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Namun, ia tak pernah membayangkan bahwa harga yang harus ia bayar akan sebesar ini. Duduk di sudut kamar, Jandra menatap Shita yang tengah tertidur. Wajah istrinya terlihat tenang, tidak mengetahui pergulatan batin yang sedang dialaminya. Di sisi lain kamar, anaknya yang masih kecil terlelap dalam pelukan ibunya. Jandra mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa hampa, bimbang, dan tak tahu harus berbuat apa. Jika ia menolak permintaan jin itu, apakah ia akan kehilangan semuanya? Bisnisnya? Keluarganya? Ataukah sesuatu yang lebih buruk akan terjadi? Namun, jika ia setuju, ia harus mengorbankan seseorang. Sepanjang malam, Jandra tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk, mempertimbangkan setiap kemungkinan. Bagaimana kalau aku mencari orang yang tidak dikenal? Orang yang tidak akan dicari oleh siapapun, pikirnya. Ia segera menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan dirinya. Ia bukan pembunuh. Namun, setiap kali ia mencoba berpikir jernih, suara jin itu kembali menggema di kepalanya. Kamu yang meminta ini. Sekarang, penuhi bagianmu. Saat fajar menyingsing, tubuh Jandra masih terasa lemas. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan keluar rumah dengan langkah lunglai. Ia tidak bisa berbicara dengan siapapun tentang ini, bahkan dengan Shita. Pagi itu, saat ia membuka lapaknya seperti biasa, orang-orang kembali datang berbondong-bondong. Seperti ada magnet yang menarik mereka ke tempatnya. Namun, ada satu hal yang berbeda. Jandra tidak lagi melihat para pelanggan dengan cara yang sama. Ia mulai bertanya-tanya, siapa yang bisa ia korbankan? Setiap wajah yang datang ke lapaknya kini bukan sekadar pelanggan. Mereka adalah kemungkinan. Mereka adalah pilihan. Dan pemikiran itu membuat Jandra merasa jijik pada dirinya sendiri. Setelah menutup lapaknya malam itu, Jandra tahu bahwa ia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju pohon besar di ujung desa. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya terasa semakin berat seiring langkahnya mendekati pohon itu. Begitu sampai, sosok berjubah hitam itu sudah menunggunya di sana, berdiri tegap di bawah cahaya bulan. Matanya yang merah menyala menatap Jandra tanpa ekspresi. Kamu datang, kata jin itu. Jandra mengangguk pelan. Aku butuh waktu, katanya, suaranya hampir seperti bisikan. Jin itu menggeleng. Tidak ada waktu. Kesepakatan sudah dibuat. Jandra mengepalkan tangannya. Aku tidak bisa membunuh seseorang, katanya dengan suara gemetar. Jin itu mendekat, dan udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Kamu tidak punya pilihan, katanya tegas. Jandra merasakan tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin berlari, ingin meninggalkan semua ini, tetapi kakinya terasa kaku, seolah ditahan oleh kekuatan tak kasat mata. Jika kamu tidak melakukan ini, sesuatu yang lain akan diambil darimu, lanjut jin itu. Kamu tidak ingin kehilangan keluargamu bukan? Mata Jandra membesar. Apa maksudmu? Sosok itu tersenyum samar. Aku bisa mengambil siapapun yang berharga bagimu sebagai ganti. Jantung Jandra hampir berhenti. Ketakutan menyelimutinya. Tidak, jangan, katanya, suaranya penuh kepanikan.
Kamu bisa memilih Jandra, orang asing, atau keluargamu sendiri. Kata-kata itu menghantamnya seperti palu godam. Ia menatap jin itu dengan penuh ketakutan. Berikan aku waktu, bisiknya. Jin itu mengangguk pelan. 3 hari. Itu waktu yang kamu punya. Setelah mengatakan itu, jin itu menghilang dalam bayangan, meninggalkan Jandra berdiri sendirian di bawah pohon besar. Malam itu, Jandra pulang dengan tubuh gemetar. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan dalam waktu 3 hari. Namun, bagaimana mungkin ia memilih siapa yang harus mati? Sepanjang malam, ia tidak bisa tidur. Ia mencoba mencari jalan keluar. Ia berpikir untuk melarikan diri, untuk meninggalkan semuanya. Tapi apakah jin itu akan membiarkannya pergi? Ketika pagi tiba, ia kembali ke lapaknya dengan perasaan yang semakin tertekan. Ia mulai memperhatikan setiap pelanggan yang datang. Mencari seseorang yang mungkin bisa dijadikan korban. Tetapi, setiap kali ia mencoba membayangkan dirinya melakukan itu, tubuhnya terasa berat. Ia tidak bisa. Ia bukan pembunuh. Namun, 3 hari bukan waktu yang lama. Dan bayang-bayang jin itu terus menghantui pikirannya. Saat hari ketiga tiba, Jandra tahu bahwa ia harus membuat keputusan. Malam itu, ia berjalan menyusuri kota dengan langkah gontai. Ia melihat orang-orang berlalu lalang. Wajah-wajah asing yang tidak mengenalnya. Lalu, di sebuah gang sepi, ia melihat seorang pria tua yang duduk sendirian di tepi jalan. Seorang gelandangan. Tidak ada yang akan mencari pria itu. Tidak ada yang akan merindukannya. Jandra mendekat perlahan. Pria itu menoleh dan tersenyum kecil. "Malam nak," katanya dengan suara parau. Jandra menelan ludah. Bisakah ia benar-benar melakukan ini? Tangannya gemetar. Namun, suara jin itu kembali terdengar di kepalanya. "Kamu tidak punya pilihan." Jandra menarik napas panjang. Jandra merogoh kantongnya, merasakan sesuatu yang berat di dalamnya. Pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk memotong daging sate. Hanya satu orang. Satu nyawa untuk mempertahankan segalanya. Tangannya semakin gemetar. Namun, saat ia hendak menghunus pisau itu, pria tua itu menatapnya dengan mata yang begitu lembut. "Kamu kelihatan gelisah nak," katanya. "Ada yang bisa kubantu?" Jandra tersentak. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, seseorang bertanya kepadanya bagaimana keadaannya. Matanya mulai panas. Bagaimana mungkin ia bisa membunuh orang ini? Bagaimana mungkin ia bisa membunuh siapapun? Dengan cepat, Jandra mundur. Ia berlari meninggalkan gang itu, napasnya terengah-engah. Ia telah membuat keputusan. Ia tidak akan melakukannya. Jandra tiba di rumah dengan tubuh masih gemetar. Ia jatuh berlutut di depan pintu, merasakan kelelahan yang luar biasa. Namun, ketakutan belum berakhir. Ia tahu bahwa jin itu tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dan benar saja. Begitu ia menutup pintu rumahnya, udara di dalam ruangan berubah. Hawa dingin menjalar ke seluruh sudut rumah. Tiba-tiba, suara berbisik memenuhi kepalanya. "Kamu menolak Jandra?" Lampu di rumahnya berkedip-kedip. Shita yang baru saja terbangun, melihat suaminya dengan wajah ketakutan. "Mas, ada apa?" Jandra tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa berdiri kaku saat melihat bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Jin itu ada di sana, memandangnya dengan tatapan penuh kemarahan. Kesepakatan telah dilanggar. Suara jin itu bergema. Seketika, tubuh Jandra terasa tertarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia terangkat dari lantai, jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa hampir meledak. Dari sudut matanya, ia bisa melihat Shita menjerit ketakutan. "Mas Jandra." Namun, semuanya terasa semakin gelap.
Dan di detik terakhir sebelum segalanya menghilang, ia hanya bisa berpikir satu hal. Rumah Jandra bergetar. Lampu-lampu berkedip liar sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Suasana mencekam menyelimuti ruangan, sementara hawa dingin merayap ke setiap sudut, menusuk hingga ke tulang. Shita menjerit ketakutan, memeluk anak mereka yang menangis dalam pelukannya. Matanya melebar saat melihat tubuh Jandra melayang di udara, dikelilingi oleh bayangan hitam pekat yang berputar di sekelilingnya. Di tengah kegelapan itu, suara jin bergema, memenuhi seluruh ruangan. Kamu melanggar perjanjian Jandra. Tidak ada yang bisa lari dari konsekuensi. Jandra meronta, berusaha melawan kekuatan tak kasat mata yang mengikat tubuhnya. Ia merasa seperti ditarik ke dalam jurang tanpa dasar. Udara di sekelilingnya terasa semakin tipis, membuatnya sulit bernapas. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara Shita yang memanggil namanya, tetapi suara itu semakin lama semakin jauh. Tolong, jangan ambil aku. Namun, jin itu hanya tertawa dingin. Kesadaran dalam kegelapan. Saat semuanya menjadi gelap, Jandra tiba-tiba merasa dirinya berdiri di sebuah tempat yang asing. Ia tidak lagi berada di rumahnya. Di sekelilingnya, hanya ada bayangan hitam yang bergerak perlahan seperti asap. Udara di tempat itu begitu berat, seakan setiap tarikan napas menjadi perjuangan. Di hadapannya, jin itu berdiri tegak. Wajahnya masih tertutup bayangan, tetapi mata merahnya bersinar dengan cahaya mengerikan. Kamu pikir kamu bisa lari dari perjanjian ini, Jandra? Jin itu berkata dengan suara yang terdengar menggema di segala arah. Jandra menelan ludah. Kakinya terasa lemas, tetapi ia tidak boleh menyerah. Ia sudah kehilangan banyak hal, tetapi ia tidak akan membiarkan jin itu mengambil segalanya darinya. Aku tidak akan membunuh siapapun, katanya, meskipun suaranya bergetar. Jin itu tertawa kecil, lalu mendekat. Kalau begitu, kamu akan membayar harga yang lebih mahal. Tiba-tiba, bayangan hitam di sekeliling Jandra bergerak cepat. Mereka membentuk rantai yang melilit tangannya, menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan. Jantung Jandra berdegup kencang. Ia merasa tubuhnya mulai kehilangan kekuatan. Tidak, ia tidak bisa menyerah. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba melawan ikatan yang membelenggunya. Ia menarik tubuhnya ke belakang, menggeliat, berusaha melepaskan diri. Tetapi semakin ia melawan, semakin kuat rantai itu mencengkeramnya. Jin itu hanya berdiri diam, mengamati dengan ekspresi penuh kepuasan. Kamu lemah, Jandra. Kamu tidak bisa melawanku. Jandra menggertakkan giginya. Ia tahu jin itu kuat. Tetapi ia juga tahu satu hal. Kekuatan jin ini berasal dari ketakutannya. Semakin ia takut, semakin jin itu berkuasa atas dirinya. Jandra menarik napas panjang. Ia harus melawan rasa takutnya. Dalam pikirannya, ia membayangkan Shita dan anak mereka. Mereka adalah alasan ia bertahan. Ia tidak akan membiarkan mereka menderita karena kesalahannya. Tiba-tiba, bayangan jin itu berubah menjadi lebih besar, lebih menyeramkan. Udara di sekeliling Jandra menjadi lebih dingin, seolah-olah seluruh tempat ini menyerap semua kehangatan yang tersisa. Namun, Jandra sudah tidak gentar. Kesuksesanku bukan darimu, katanya dengan suara yang lebih tegas. Aku yang bekerja keras. Aku yang berjuang. Kamu tidak berhak mengambil apapun dariku. Bayangan di sekitar mereka semakin bergetar. Jin itu berteriak, suaranya penuh amarah. Dan saat itulah Jandra sadar. Jin itu mulai melemah. Ia telah menemukan kelemahannya. Jin itu hanya bisa menguasai orang yang takut kepadanya. Jika ia berdiri tegak, menolak untuk takut, maka jin itu tidak bisa menyentuhnya. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Jandra melangkah maju. Kamu tidak bisa mengendalikan hidupku lagi, katanya. Jin itu menggeram marah, tetapi kali ini,
Suaranya terdengar tidak sekuat sebelumnya. Bayangannya mulai memudar. Jandra tersenyum tipis. Ia merasa ringan, seolah-olah semua beban yang menghimpitnya perlahan menghilang. "Pergilah," katanya dengan suara mantap. Jin itu menjerit. Bayangannya berputar dengan cepat, lalu dalam sekejap, lenyap sepenuhnya. Kegelapan yang menyelimuti tempat itu menghilang, digantikan oleh cahaya putih yang menyilaukan. Jandra terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia kembali di rumahnya. Shita sedang berlutut di sampingnya, mengguncang tubuhnya dengan wajah penuh kecemasan. "Mas, kamu nggak apa-apa?" Jandra mengerjap beberapa kali. Ia melihat sekeliling. Lampu rumahnya telah kembali menyala. Tidak ada lagi bayangan hitam, tidak ada lagi suara jin. Ia menghembuskan napas lega. Semuanya sudah berakhir. Shita memeluknya erat, dan Jandra membalas pelukannya. Ia menatap anak mereka yang masih menangis, lalu mengusap kepalanya dengan lembut. "Aku di sini," bisiknya. Malam itu, Jandra tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Ia telah melawan sesuatu yang selama ini mengendalikannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Namun, dalam lubuk hatinya, masih ada satu pertanyaan yang mengganggunya. Malam yang mencekam telah berlalu, tetapi bayang-bayang kegelapan itu masih terasa menyisakan sesuatu di dalam hati Jandra. Ia duduk di depan rumahnya, menatap langit yang perlahan mulai memancarkan warna keemasan dari cahaya matahari yang akan segera terbit. Udara pagi terasa sejuk, namun tubuhnya masih terasa lelah, seakan sisa-sisa pertempuran dengan jin itu masih melekat dalam dirinya. Di dalam rumah, Shita dan anak mereka masih tertidur setelah malam yang penuh ketakutan. Jandra menghela napas panjang. Ia ingin percaya bahwa jin itu telah pergi, bahwa ia akhirnya bisa menjalani hidupnya dengan normal tanpa ancaman, tanpa ketakutan. Tetapi jauh di lubuk hatinya, masih ada sesuatu yang mengganjal. Apakah jin itu benar-benar menghilang? Atau hanya menunggu kesempatan lain untuk kembali? Hari itu, Jandra kembali membuka lapak satenya seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi antrean panjang yang seperti sebelumnya. Pelanggan masih ada, tetapi tidak sebanyak dulu. Beberapa orang yang datang juga tampak berbeda. Mereka tidak terlihat seperti orang-orang yang tertarik secara tak wajar, seperti sebelumnya. Mungkinkah efek dari perjanjiannya dengan jin benar-benar telah hilang? Jandra mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah hal yang baik. Ia tidak membutuhkan kesuksesan yang datang dari kekuatan gelap. Ia bisa membangun usahanya dengan kerja keras, seperti yang seharusnya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.